Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mita Yuliana dengan nomor pokok mahasiswa 222165056 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi tahun akademik 2022. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur atas rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan baik. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Nita Nurhayati SPD MHUM, yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan waktunya untuk menonton video pemaparan artikel saya pada kali ini. Insya Allah video ini akan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman mengetahui apa sih itu tempat pembuangan akhir atau TPA dan apakah dampak dari TPA tersebut terhadap kondisi kesehatan dan sosial ekonomi dalam keberlangsungan hidup masyarakat yang berada di sekitar TPA? Nah, teman-teman pasti penasaran kan dan ingin mengetahui apa sih itu TPA dan dampak apa yang ditimbulkan terhadap warga masyarakat yang berada di sekitar TPA tersebut. Inilah topik artikel yang saya buat dengan judul Kondisi Kesehatan dan Sosial Ekonomi dalam Kelangsungan Hidup Masyarakat di Sekitar TPA Ciminyak, studi kasus pada warga masyarakat di sekitar TPA Ciminyak, Desa Karyamulya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Yang pertama ada abstrak. Seiring perkembangan zaman, populasi manusia semakin bertambah. Beragam teknologi yang semakin canggih menghasilkan limbah dalam berbagai macam sampah yang semakin meningkat di setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dan sosial ekonomi dalam kelangsungan hidup masyarakat di sekitar TPA Ciminyak. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dampak adanya keberadaan tempat pembuangan akhir TPA terhadap kondisi kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi akan kesehatan masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir sangat beresiko bagi masyarakat terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman yang berasal dari tempat pembuangan akhir. Dalam segi sosial ekonomi, sebagian masyarakat atau pemulung diuntungkan karena sebagai mata pencaharian kehidupan mereka. Tetapi bagi sebagian masyarakat yang berprofesi bukan sebagai pemulung, eh, tidak merasa diuntungkan dengan adanya TPA di lingkungan mereka. Kata kunci, kondisi kesehatan, sosial ekonomi, dan TPA. Next, ada pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingkat konsumsi yang semakin naik. Akibatnya, semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan dan semakin meluasnya lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merilis data kependudukan yang diambil pada akhir tahun 2021, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 mencapai 273.879.760 jiwa, dengan angka kelahiran mencapai 691.259 jiwa. Dan di sini Jawa Barat menempati posisi pertama dalam kependudukan terpadat di Indonesia, yaitu dengan jumlah penduduk mencapai 48.220.094 jiwa. Tempat pembuangan akhir TPA yang berada di lingkungan masyarakat perlu diperhatikan lebih lanjut lagi, mengingat kondisi kesehatan masyarakat yang berada di wilayah dekat tempat pembuangan akhir tersebut sangat beresiko terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman yang berasal dari tempat pembuangan akhir tersebut. Penyakit yang ditimbulkan diantaranya seperti gatal pada kulit, batuk-batuk, sesak nafas, iritasi tenggorokan, iritasi pada hidung, dan lain sebagainya. Sasaran dari penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak dan lanjut usia. Selain dampaknya terhadap kesehatan, tempat pembuangan akhir juga menimbulkan dampak bagi lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Maka dari itu, tempat pembuangan akhir harus berada jauh di lingkungan masyarakat yang padat penduduk supaya meminimalisir terjadinya masalah kesehatan dan lingkungan bagi warga masyarakat.
Namun jika dilihat dari keberadaan tempat pembuangan akhir bagi sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung, itu sangat diuntungkan karena sebagai mata pencaharian mereka. Namun bagi warga masyarakat yang berprofesi selain menjadi seorang pemulung, ada yang menyebutkan bahwa TPA tersebut berdampak pada dampak kesehatan terhadap lingkungan, namun bagi sebagian orang tempat pembuangan akhir tersebut tidak berdampak apa-apa. Next, ada landasan teori. Yang pertama ada kesehatan masyarakat. Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, kesejahteraan serta tidak hanya terbebas dari penyakit atau keluhan. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif, sosial, dan ekonomis. Maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah kondisi kesejahteraan manusia berupa fisik, mental, dan sosial yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup, bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau keluhan. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam pengadaan pelayanan kesehatan. Next, ada sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama ada konsep sosial. Kata sosial berasal dari kata Latin, yaitu socius yang berarti bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, dan pertemuan, dan kata sosio yang memiliki makna menjadikan teman. Maka, kata sosial dapat diartikan bahwa sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan kepentingan umum seperti tolong-menolong, gotong royong, menderma, dan sebagainya. Yang kedua ada konsep ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos memiliki arti rumah tangga, sedangkan kata nomos berarti mengatur, sehingga makna ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Next, yang ketiga ada konsep sosial ekonomi masyarakat. Sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang pada posisinya di dalam masyarakat. Konsep ekonomi pada masyarakat dilakukan untuk memenuhi segala jenis kebutuhan hidupnya guna mencapai tujuan kemakmuran. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu dalam sosial ekonomi masyarakat, di antaranya satu, tingkat pendidikan, kedua, tingkat pendapatan, ketiga, kepemilikan harta kekayaan, keempat, ada jenis pekerjaan, kelima, ada tempat tinggal, dan yang terakhir ada keadaan rumah tangga. Yang terakhir ada tempat pembuangan akhir atau TPA. Tempat pembuangan akhir merupakan sebuah tempat yang digunakan dalam pembuangan sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam proses pengolahan sampah, yang dimulai dari tahap sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola, dan dibuang. Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Lokasi dari tempat pembuangan akhir TPA harus terisolir secara baik dan berada jauh dari pemukiman warga agar tidak menimbulkan dampak-dampak buruk yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi warga masyarakat yang berada di sekitarnya. Next, ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang diperoleh dengan mendekatkan pada temuan-temuan peneliti selama berada di lapangan. Nah, lokasi penelitian berada di sekitar tempat pembuangan akhir Ciminyak, tepatnya di RT 8 dan RT 9, RW 4, Kelurahan Ciminyak, Desa Karyamulya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Sumber data yang diperoleh berasal dari dua sumber. Yang pertama ada sumber data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari informan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari informan adalah warga masyarakat dan pemulung yang berada di sekitar lokasi tempat pembuangan akhir Ciminyak. Dan yang kedua ada sumber data sekunder. Sumber data yang diperoleh sebagai aspek pendukung penelitian yang memberikan tafsiran dari sumber data primer. Sumber data ini peneliti dapatkan dari berbagai literatur, majalah, jurnal, dan buku yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan penelitian. Nah, ada populasi dan sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 10 orang dari setiap perwakilan kepala keluarga yang rumahnya berada di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Ciminyak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Next, ada analisis dan hasil penelitian. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel pertama.
ada tabel menunjukkan kondisi kesehatan warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Ciminyak. Nah, pada saat wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi kesehatan yang dialami oleh warga yang berada di sekitar lokasi tersebut. Pertanyaannya berupa, apakah keberadaan TPA Ciminyak menimbulkan gejala seperti batuk-batuk, gatal pada kulit, iritasi tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, gatal pada hidung, dan kehilangan nafsu makan. Nah, dari tabel di sana menunjukkan bahwa hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari warga sekitar. Dan tabel kedua menunjukkan kondisi sosial ekonomi warga di sekitar tempat pembuangan akhir Ciminyak. Selain dari kondisi kesehatan, peneliti juga menanyakan mengenai kelangsungan hidup masyarakat dari segi sosial ekonomi. Pertanyaan yang diajukan berupa apakah keberadaan TPA Ciminyak sebagai mata pencaharian warga, apakah komunikasi antar warga di sekitar TPA Ciminyak terjalin dengan baik, apakah rasa gotong royong masih ada dalam kelangsungan hidup warga, dan apakah keberadaan TPA Ciminyak berpengaruh terhadap pendapatan warga, dan apakah warga masyarakat masih aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Nah, dari tabel yang kedua, teman-teman bisa melihat hasil penelitian yang didapat oleh peneliti pada saat observasi dan wawancara terhadap warga. Next, ada pembahasan. Dalam segi kondisi kesehatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPA tersebut, terbukti bahwa TPA menimbulkan beberapa dampak buruk bagi kondisi kesehatan warga seperti batuk-batuk, gatal pada kulit, gatal pada hidung, iritasi tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, lokasi tempat pembuangan akhir bagi warga masyarakat menimbulkan seperti bau busuk yang menyengat ketika sedang musim angin atau ketika sedang musim hujan, seperti yang disebutkan oleh salah satu warga. Nah, di sini pada kondisi kesehatan masyarakat, umumnya menyasar pada anak-anak dan lanjut usia. Kondisi sosial ekonomi pada warga masyarakat di sekitar lokasi TPA berlangsung stabil. Pada segi kondisi perekonomian, hanya sebagian kecil dari warga masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya terhadap keberadaan TPA tersebut, dan sebagian besar warga beranggapan bahwa lokasi TPA tidak berdampak pada pendapatan perekonomian keluarganya karena profesinya yang bukan sebagai seorang pemulung. Dilihat dalam kondisi sosial warga yang berada di sana, masih menunjukkan keadaan lingkungan yang masih erat dengan rasa kekeluargaan antar sesama warga. Selain itu, rasa tolong-menolong dan gotong royong yang masih terjalin dengan baik. Warga masyarakat tidak membeda-bedakan dari setiap kependudukan antar warganya. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kelangsungan hidup dari setiap individu-individu yang berada di dalam masyarakat memerlukan bantuan dan campur tangan dari individu lainnya, sehingga keberlangsungan hidup mereka berjalan dengan baik. Next, terakhir ada simpulan. Keberadaan lokasi TPA yang berada di lingkungan masyarakat perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat jika dilihat dari segi kesehatan, banyak dampak buruk yang ditimbulkan terhadap warga yang berada dekat dengan lokasi tempat pembuangan akhir tersebut. Namun, jika dilihat dari segi kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan TPA bagi sebagian kecil warga yang berprofesi sebagai pemulung merasa diuntungkan. Tetapi bagi warga lainnya yang berprofesi bukan sebagai seorang pemulung, tidak diuntungkan sama sekali dengan keberadaan TPA di sekitar mereka. Semoga artikel yang saya buat dengan judul Kondisi Kesehatan dan Sosial Ekonomi dalam Kelangsungan Hidup Masyarakat di Sekitar TPA Ciminyak bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan diharapkan untuk kedepannya dapat menjadikan sebuah acuan untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih dalam lagi. Peneliti memohon maaf apabila terdapat kekeliruan pada saat penelitian berlangsung. Dan peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman semua supaya menjadikan artikel ilmiah saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pemaparan artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.